Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan para pemirsa, khususnya keluarga besar Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Banyumas, khususnya ketuanya Bapak Dr. Haji Edi Sungkowo MPD, yang telah berinisiasi dan bahkan beberapa waktu ini setiap tahun di bulan Ramadan menyelenggarakan ngaji bersama. Ngaji Ramadan kali ini 1447 Hijriah. Dan saya mendapat kebagian atau tema kaitannya dengan syarat rukun puasa. Saya akan membacakan dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhabi Ibni Idris, karangan Said Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Jadi di dalam kitab itu dikatakan as-shaumu lughatan al-imsaku. Puasa itu menurut bahasa adalah nahan, ngeker dalam bahasa Jawanya, menahan. Wasarangan menurut syarah adalah imsakun anil muftirati ala wajhin makhsus. Ngeker atau menahan dari hal-hal yang membatalkan dengan cara-cara tertentu. Jadi menahan dari hal yang membatalkan dengan cara-cara tertentu. Ala wajhin makhsus. Kemudian ada syarat-syarat wajibnya puasa. Surutu wujubis shaumi. Syarat-syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama Islam. Harus beragama Islam. Kalau non-muslim ya tidak wajib. Yang kedua taklif. Taklif itu mukallaf ya. Orang yang kena pembebanan. Mukallaf itu ada 2 syaratnya. Yang pertama dewasa dan yang kedua mempunyai akal. Orang dewasa tidak mempunyai akal, sewu gila misalnya, yang nggak wajib. Orang punya akal tapi masih kecil, anak-anak ya belum wajib juga. Yang wajib adalah mukallaf, artinya orang yang dewasa dan mempunyai akal. Yang ketiga wal itaqatu, punya kemampuan. Punya kemampuan ini artinya secara wajar ya, kemampuan secara wajar, hasan wasaran, baik menurut keberadaan orang itu, perasaannya mampu ya, sebagai orang mukallaf tadi, wasarangan, dan menurut syariat juga begitu. Contohnya misalnya walaupun dia dewasa, mampu puasa dan berakal, tapi karena lagi haid, ibu-ibu lagi haid atau nifas ya, otomatis bahkan dilarang puasa. Nah, itu tokoh gitu. Di sisi lain ada pekerja berat ya. Pekerja berat itu misalnya nun sewu, misalnya kuli misalnya, kemudian yang ngaspal di jalan itu siang hari. Nah, pekerja berat seperti itu di fikih itu harus tetap niat puasa malam harinya, dan kemudian tetap tentu sunnah sahur, tidak boleh pagi-pagi sarapan. Nah, ketika di tengah-tengah pekerjaan, kalau seandainya tidak medot, tidak buka, itu nggak kuat meneruskan pekerjaan, boleh medot. Jadi boleh medot karena pekerjaannya itu, pekerja berat itu. Kapan nyaurnya? Ya kalau memang ada kesempatan. Kenapa tetap harus niat malam harinya? Bisa jadi diberi kekuatan oleh Allah. Ya, walaupun kerja berat tapi inilah kuat, puasa ya, puasa diselesaikan. Atau kebetulan pekerjaannya, kalau harusnya kerja dilibur kan otomatis jadi kuat. Itu tetap saja harus niat. Syarat yang keempat adalah sehat jasmaninya, badannya. Sehingga orang-orang yang sudah lemah, katakan orang tua renta, baik bapak maupun ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, itu sudah tidak wajib lagi puasa, ya hanya kena fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Orang-orang yang sudah tidak mampu lagi puasa kena fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin. Beberapa waktu yang lalu saya sebagai ketua Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Banyumas, itu ada FGD di Basnas yang menentukan satu mud itu untuk fidyah itu 1 mud atau 7,5 on atau 0,75 kilo
karena satu sok itu diukur 3 kilo. Itu sebetulnya apa namanya, anget itu, karena aslinya 2,75 kilo, tapi kemudian digenapkan jadi 3 kilo. Kenapa kok kemudian sekarang kok tidak 2,5? Karena beras sekarang itu abot-abot, nemu banyak PD airnya lebih tinggi, sehingga takaran sok itu kalau ditimbang menjadi lebih berat. Oleh sebab itu, untuk kehati-hatian, MUI menentukan 3 kilo untuk zakat fitrah, dan fidyah 1 mud itu 7,5 on. Nah, ini bagi orang-orang yang sudah tidak mampu lagi puasa. Sehat tadi, karena nggak sehat sudah nggak sehat lagi. Wal iqamatu, yang kelima adalah di rumah. Orang dalam perjalanan jauh maka boleh tidak puasa. Tapi bagi orang yang dalam perjalanan jauh maupun sakit yang dimungkinkan sembuhnya, maka dia harus nyaur, harus qadha di hari lain. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan kok tidak puasa, maka supaya qadha di hari lain. Bagi orang yang sakit yang tidak mungkin sehatnya, tidak mungkin sembuhnya, harus diinfus terus misalnya, maka dia fidyah kayak orang yang sudah kakek nenek yang tidak mampu lagi puasa. Jadi cukup fidyah mereka. Ini syarat wajib puasa. Kemudian rukun puasa. Rukun-rukun puasa para ulama itu ada perbedaan pendapat, tapi yang pasti yang pertama adalah niat. Niat setiap malam hari. Ada hadis malam yubayyitis syama qabla al-fajri fala syamalah. Barang siapa yang tidak menginapkan niat sebelum fajar maka tidak puasa baginya. Untuk puasa fardu, jumhur ulama harus niat sebelum fajar. Niat puasa fardu gitu. Ini harus. Nah, satu dari 4 mazhab itu yaitu Malik, boleh niat itu di global. Di awal malam bulan Ramadan boleh niat untuk sebulan suntuk. Saya puasa untuk sebulan suntuk bulan Ramadan tahun ini, itu boleh. Maka kehati-hatian kita bisa jadi kita mungkin lupa pada satu ketika, maka lebih baik kita menggunakan mazhab Imam Malik dalam arti untuk jaga-jaga. Kalau suatu ketika kok lupa niat, kita sudah niat sebagaimana mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, yaitu nawaitu shauma jami' syahri Ramadan hadhihi sanah. Nawaitu shauma jami' syahri Ramadhani hadhihi sanati taqlidan lil Imam Malik fardhan lillahi ta'ala. Saya niat puasa seluruh bulan Ramadan tahun ini sebagai taklid dari mazhab Imam Malik. Sehingga suatu ketika kok kita ketiduran, kemudian lupa tidak niat, tidak sholat tarawih misalnya, suatu ketika ketiduran, maka kita sudah ada ancang-ancang di awal bulan Ramadan untuk niat sebagaimana niatnya mazhab Maliki, sehingga kita dianggap sah. Sebab kalau mazhab Syafi'i kan setiap malam harus niat. Ya, kalau tidak niat, kok satu malam tidak niat, maka tetap saja harus imsak, harus ngeker, harus tetap puasa walaupun puasanya nggak sah gara-gara nggak niat. Itu kan memang harus diulang, dikodok gara-gara tidak niat. Maka sebaiknya tadi di awal Ramadan mari kita niat nanti untuk puasa sebulan suntuk sebagaimana niatnya di mazhab Maliki. Yang kedua, watarkul muftirat. Ya, rukun puasa yang kedua tentu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, ada minum. Ya. Kalau tidur nggak membatalkan, bagaimana kalau tidur terus? Ya nggak batal. Cuma permasalahannya jangan sampai meninggalkan sholat, zuhur, orang sholat karena tidur misalnya, asar, ya tetap harus sholat. Walaupun itu malas, lebih baik tentu beribadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan untuk menggapai berbagai ibadah yang akan dilipat gandakan pahalanya di bulan suci Ramadan. Kemudian berikutnya, yang terakhir adalah syurutus sihhatis shaum. Syarat-syarat sahnya puasa. Syurutus sihhatis shaum arba'atun, ada 4. Yang pertama sama dengan tadi, syarat wajibnya Islam. Yang kedua punya akal. Jadi sekalipun belum balik kok puasa, asal punya akal, masih anak-anak, sah puasanya. Karena yang wajib sudah balik, belum balik boleh puasa, sah saja. Itu yang penting punya akal.
Yang ketiga, wan naqau minal haid wan nifas, yaitu suci dari haid dan nifas. Kalau seandainya ada ibu-ibu yang haid, maka tidak boleh puasa. Tapi di tengah-tengah lagi siang hari kok haidnya selesai, maka diharapkan, diseyogiakan itu menahan separuh hari, menahan walaupun nggak sah tentu aja puasanya, tapi ngormati puasa di hari ketika haidnya selesai di siang hari, padahal masih ada orang puasa, dia tetap ada kepuasa ya, jadi tidak makan tidak minum sampai nanti buka, walaupun tentu puasanya nggak sah ya, tapi hari besoknya kan sudah jelas mulai puasa. Kemudian yang berikutnya yang keempat, wal ilmu biqaunil waqti qabilan lisaumi, tahu waktunya bahwa itu memang waktu bulan Ramadan. Oh, ini waktu tidak boleh puasa, misalnya 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Jadi ada 5 hari yang tidak boleh puasa, yaitu hari raya fitrah, Idul Fitri, hari raya kurban, Idul Adha, dan kemudian hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik di mana jamaah haji itu lagi melempar jumrah. Mabit di Mina sekaligus siangnya melempar jumrah di hari-hari tasyrik, dari tanggal 11, 12, dan 13. Itu memang hari-hari untuk makan, karena harapannya dengan kurban di tanggal 10 itu sisa-sisa makanan dagingnya masih sampai ke hari yang hari tasyrik yang ketiga, sampai tanggal 13. Jadi hari raya Idul Adha itu 4 hari itu tidak boleh puasa. Idul Adha sendiri itu tanggal 10, tanggal 11, 12, dan 13. Jadi harapan saya mudah-mudahan puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahun ini kita alhamdulillah menangi puasa, kan belum tentu tahun depan kita menangi lagi. Syukur-syukur menangi terus, dan tapi tidak mungkin karena tentu kita dibatasi oleh waktu. Sehingga gunakan sebaik-baiknya puasa Ramadan tahun ini, mbok nanti tahun depan kita nggak menangi lagi, sehingga kita sudah maksimal ibadah kita, puasa kita di tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga dilipatkan pahala untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.